Diberi nama wayang godong ya supaya lebih arif. Ron-ronane ngemudaya dayaning makrifat kang linuwe napa angin tanpa Wayang godong adalah kesenian baru era ini. Wayang godong hadir dengan konsep yang luar biasa dan tampilan berbeda. Gelar tanpa noto jajan nganggo suru. Seorang seniman asal Salaman, Magelang, Agus Purwantoro atau biasa disapa Gus Pur, berhasil menciptakan kesenian ini. Kecintaannya terhadap tradisi dan budaya mendasari terciptanya wayang godong. Sehingga filosofi mendalam terkandung dalam kesenian ini. Bermula dari tumbuh-tumbuhan. Godong itu nyadong. Nyadong itu memohon dengan kata lain berdoa. Seperti umat manusia juga, daun pun berdoa. Semua dedaunan menengadah ke atas. Lihatlah dan rasakan. Tidak ada daun yang terbalik. Bahkan bertasbih. Berzikir-zikirullah ketika dielus oleh angin, diusap oleh buayan-buayan. Katakanlah cemara, katakanlah rumpun bambu, semua dedaunan berzikir. Bagaimana kita dengan umat manusia? Awalnya dari kawitan. Kawitan adalah awal mula kehidupan. Dalam tafsir wayang godong, oyot adalah ayat. Monggo, kita persilahkan untuk memakai ayat apa saja yang Anda yakini, Anda mantapkan, sempurnalah sudah filosofi wayang godong mengakar membumi. Sudut pandang, pemikiran, dan berbagai argumen ia pertimbangkan agar dapat tercipta karya luar biasa, sehingga penciptaan wayang godong melalui proses yang sangat lama. Kalau ditanya tahunnya itu kira-kira muncul tahun 2010 lah. 2010 itu inspirasinya dari ketika membuat disertasi doktor prihatin terhadap masalah yang sangat kontroversial yang namanya daun tembakau. Diberi nama wayang godong ya supaya lebih arif. Inilah yang menjadi pijakan untuk mengajak semua sebenarnya implementasinya kepada kehidupan kita bermasyarakat semuanya.
Di kota Magelang ini, Gus Pur tinggal. Tepatnya di Salaman, yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Salaman yang terletak 17 km dari kota Magelang memiliki pesona yang memukau. Bukit Menoreh menjadi batas pasti wilayah ini, menyajikan pemandangan indah memanja. Bersama keluarga, di desa yang mempesona, Gus Pur berhasil menciptakan karya wayang godong. Ia begitu terampil membuat berbagai jenis wayang godong. Tak sembarang orang yang dapat membuat kesenian ini. Gus Pur memiliki cara tertentu. Ini adalah dibuat dari daun kering, yaitu daun cengkeh dan daun kopi. Waktu ini disajikan untuk ketika pertunjukan di kandangan. Ini ada seminar internasional di sana, Gundalang di sana. Ini untuk mereka. Gunungan pun bisa berubah-ubah. Dan ini dibuat dari fiber karena untuk membuat ini supaya bodinya bagus gitu ya, seksi gitu ya. Nah, seksi seperti ini. Kemudian dari karakter itu sendiri terbuat dari ini ada dua tokoh ini yang selalu ada. Ini tokoh Gus Pur, gitu. Dan ini tokoh Bu Rina. Nang apa wayange cilik-cilik? Iki menandakan rakyat kecil. Terbuat dari fiber dan dilukis. Karena apa? Tanpa ada bentuk figuratif semacam ini, itu untuk media dialektika komunikatif supaya ini banyak dikenal. Ya, tokohnya seperti ini. Kan tetapi juga dedaunan juga menjadi tokoh hal yang banyak digunakan. Jadi ketika dalang itu ngangkat gunungan, ini simbol alam semesta gunungan. Kita punya juga yang namanya seperti ini. Gong liwang liwong, omahku pucuking gunung. Latarku segoro agung. Joganku alas jembrung. Sapa wong sing dursila. Teko bingung lunga, bingung kersane ngalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu awal mula kelahiran daripada wayang godong dengan media yang seperti ini. Gus Pur terus berkarya. Sebagai seniman sejati, tidak hanya lihai menjadi dalang atau memainkan wayang godong. Gus Pur pun terampil melukis. Semua karyanya diakui dan dikenal sebagai hasil karya nama panggungnya, Gus Pur. Namanya kan Agus Purwantoro, jadi singkat menjadi Gus Pur. Tapi ini sebuah kemurmaan untuk alat kontrol Gus Pur bahwa perilakunya harus sesuai, begitu. Yang intinya sebenarnya juga wayang godong ini juga berdakwah juga. Berdakwah. Dalam plesetan wayang
semua dedaunan punya daya makrifat yang tinggi. Menjadi dalang tidaklah mudah. Gus Pur harus bisa menyampaikan wejangan kepada orang banyak melalui wayang godong yang dimainkannya. Gederono Sipatullah. Mengangkat cerita tentang alam menjadi salah satu ciri yang membedakan wayang godong dengan wayang lainnya. Sehingga butuh persiapan lebih sebelum pementasan dimulai. Persiapannya pasti siap karena nun sewu wis diceluk Gus Pur yo senenge nyanggo sajen lah sajen ku yo nek kowe arep gawe slametan yo misalnya nglamar ngono yo tak siapke biar aku besok membawa daun sirih ketika melamar. Sebagai seorang yang memimpin pementasan dan menjadi dalang, Gus Pur menikmati setiap perjalanannya dari panggung ke panggung. Dukanya ya banyak sukanya, bagaimana keadaan saya itu tidak sehat, tidak fit. Ketika di depan seperti ini harus suka. Karena bagaimana kita mengamalkan ilmu yang manfaat tadi agar ini kesukanya adalah ketika mereka bisa menikmati, ya bisa wejangan-wejangan dakwangi dak sawah tadi menjadi jawaban bahwa konteksnya apa. Tidak setiap hari pementasan wayang yang unik dan berbeda ini dapat disaksikan. Beruntung, murid-murid sekolah PAUD Harapan Bunda dapat menyaksikan pementasan wayang godong. Wayang godong kemarin sangat bagus karena itu belum pernah ada pentas atau pertunjukan wayang godong ya, baru kali ini. Kemudian makna dari atau inti daripada cerita wayang godong kemarin juga akan dijadikan dasar-dasar atau pengetahuan untuk mendidik pada anak didiknya, sehingga anak akan terbiasa mengetahui mana yang bagus, mana yang tidak, budaya apa yang harus kita pertahankan, khususnya budaya Jawa. Wayang godong tercipta dengan tujuan dan harapan mulia seorang seniman yang peduli alam sang pencipta. Melalui wayang godong, Gus Pur berhasil menciptakan kesenian baru, bertekad menyadarkan manusia untuk menghargai alam. Ia terus berjuang mempertahankan warisan bangsa, agar yang muda sadar untuk menjaga budaya dan alam semesta. Harapan ke depan untuk wayang godong ini memang harus, jawabannya yang pertama adalah regenerasi. Saya sudah menyiapkan anak saya yang kuliah tidak jelas ini di pedalangan, akan tetapi itu saya sudah generasikan untuk siar bahwa nanti ada wayang godong jilid 2, jilid 3, jilid sekian, sehingga wayang godong tetap siar karena ini sebuah penemuan, sebuah riset yang saya pertanggungjawabkan juga secara akademik ya. Ini bagian dari disertasi juga sebagai ruang dialektika. Maka harapan ke depan bahwa kita harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, pentingnya sentuhan-sentuhan terhadap apa saja, sehingga raso jo pareso, rasa dengan rasa. Jadi spirit wayang godong adalah